Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi. Bab fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama dari Anas bin Malik yang mendengar Anas bin Malik berkata, Rasulullah SAW itu perawakannya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu pendek, tidak putih sekali, juga tidak kecoklatan. Rambutnya ikal, tidak terlalu keriting dan tidak pula lurus kaku. Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusnya sebagai Rasul pada usia 40 tahun. Beliau tinggal di Mekah selama 10 tahun dan tinggal di Madinah selama 13 tahun. Allah mewafatkannya pada usia 60 tahunan. Pada kepala dan jenggotnya tidak terdapat sampai 20 helai rambut yang berwarna putih atau uban. Hadis riwayat muttafaq alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang lain, Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki postur sedang, tidak tinggi ataupun pendek, dan fisiknya bagus. Rambut beliau tidak keriting, juga tidak lurus. Warna kulitnya kecoklatan, dan jika ia berjalan, beliau berjalan dengan tegak. Hadis riwayat muttafaq alaih, Al-Bukhari, Muslim. Hadis yang ketiga, Al-Barra bin Azib berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lelaki yang berambut ikal, berpostur sedang, bahunya bidang, berambut lebat sampai cuping telinga, dan beliau memakai kain merah. Aku belum pernah melihat orang yang lebih tampan dari beliau. Hadis riwayat muttafaq alaih, Bukhari dan Muslim. Hadis yang keempat dari Barra bin Azib, ia berkata, aku belum pernah melihat orang yang berambut panjang tertata rapi dengan mengenakan pakaian merah yang lebih tampan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rambutnya mencapai kedua bahunya beli bidang. Beliau bukan orang yang berperawakan pendek ataupun terlalu tinggi. Hadis riwayat Muslim dari Amr bin Naqib dan Abu Quraib. Hadis kelima dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Nabi bukanlah orang yang tinggi, juga bukan orang yang pendek. Kepala beliau besar dan tulang-tulang sendinya juga besar. Bulu-bulu dadanya halus tumbuh membujur dari dada sampai ke perut. Jika berjalan, beliau berjalan dengan tegak, layaknya orang yang sedang menapaki jalan yang menurun. Aku belum pernah melihat orang yang seperti beliau sebelum dan sesudahnya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi.
dalam Mustadrak. Hadis ke-6. Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, Ali pernah mensifati Rasulullah SAW dengan mengatakan, Rasulullah SAW tidak berperawakan terlalu tinggi dan tidak pula terlalu pendek. Beliau berperawakan sedang di antara kaumnya. Rambut beliau tidak keriting, tergulung, dan tidak pula lurus kaku, melainkan ikal bergelombang. Badan beliau tidak gemuk, dagunya tidak lancip, dan wajahnya bulat. Kulit beliau putih kemerah-merahan, mata beliau hitam, pekat, dan bulu matanya lentik. Kuat tulang bahu dan pundaknya, tidak berbulu di sekujur tubuh, tetapi memiliki bulu halus di dada sampai ke perut. Telapak tangan dan kakinya tebal. Jika berjalan, beliau berjalan dengan kekuatan, seakan-akan turun ke tempat yang rendah. Jika beliau berpaling, maka seluruh badannya ikut berpaling. Di antara kedua bahunya terdapat khatamun nubuwah, yaitu tanda kenabian. Beliau adalah manusia yang paling pemurah hatinya, paling benar ucapannya, paling lembut perangainya, dan yang paling mulia pergaulannya. Siapapun yang melihatnya pasti akan menaruh hormat kepadanya, dan siapapun yang berkumpul dan kenal dengannya pasti akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifatnya pasti akan mengatakan, aku belum pernah melihat orang yang seperti beliau sebelum atau sesudahnya. Hadis riwayat Tirmidzi dalam sunannya. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah bertanya kepada pamanku Hindun bin Abi Hala yang sangat pandai menggambarkan sesuatu tentang karakteristik fisik Rasulullah SAW. Aku menginginkan agar ia menggambarkan sifat-sifat beliau untuk aku jadikan pegangan. Hindun menjawab, Rasulullah SAW itu sangat berwibawa dan sangat dihormati. Wajahnya bersinar seperti purnama. Ia lebih tinggi dari orang-orang yang pendek dan lebih pendek dari orang-orang yang jangkung. Kepalanya besar, rambutnya agak ikal dan dibelah-belah tengah. Jika tidak dibelah, maka rambutnya tidak melebihi juping kedua telinganya. Apabila beliau menggeraikannya, kulit wajahnya putih kemerahan, dahinya lebar, kedua alisnya panjang dan lebat, tetapi tidak bertemu. Di antara kedua alisnya ada pembuluh darah yang akan tampak jelas ketika beliau marah. Hidungnya panjang dan melengkung bagian tengahnya. Hidungnya bercahaya sehingga orang yang tidak memperhatikannya akan mengira hidungnya bengkok. Jenggotnya banyak dan tebal, pipinya datar, mulutnya lebar, giginya berjarak. Bulu dadanya halus, lehernya seperti batang perak murni,
yang indah, tubuhnya proporsional, gemuk ideal, perut dan dadanya rata, bahunya lebar, tulang-tulang sendinya besar, dadanya bidang, bagian tubuhnya yang tidak tertutup pakaian bersinar terang. Ada bulu halus membujur segaris dari dada ke pusarnya. Di luar itu, dada dan perutnya tidak berbulu sama sekali. Lengan, bahu dan pundaknya berbulu. Lengannya panjang dan telapak tangannya lebar. Tangan dan kakinya lebar dan kekar. Jari jemarinya panjang. Telapak kakinya bagian tengahnya melengkung, tidak menempel tanah ketika berjalan. Punggung kakinya rata, sehingga apabila disiram air langsung kita hilang, tidak menggenang. Apabila berjalan, mengangkat kakinya dengan kuat dan condong ke depan. Cara berjalannya tenang, langkahnya lebar. Jika berjalan cepat, seperti menuruni lereng. Ia menoleh, maka seluruh badannya ikut menoleh. Matanya selalu menunduk, lebih sering memandang ke arah bumi, menunduk daripada mendongak ke langit. Selalu memandang dengan penuh perhatian. Ketika berjalan, beliau berada di belakang para sahabatnya, dan beliau yang memulai mengucapkan salam kepada setiap orang yang beliau temui. Hadis riwayat At-Tabrani dalam Al-Kabir. Hadis berikutnya dari Jabir bin Samurah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang dali'ul fammi, ashkalul aini, manhusul aqibi. Syubah berkata, aku bertanya kepada Simak, apa yang dimaksud dali'ul fammi? Ia menjawab, lebar mulutnya. Aku bertanya, apa yang dimaksud ashkalul aini? Ia menjawab, panjang belahan matanya. Aku bertanya, apa yang dimaksud dengan manhusul aqibi? Ia menjawab, sedikit daging tumitnya. Hadis riwayat Muslim dari Muhammad bin Al-Musanna. Hadis berikutnya dari Jabir bin Samurah, ia berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah sinar rembulan. Ketika beliau mengenakan pakaian berwarna merah, aku melihat beliau dan beliau bulan tersebut. Maka menurutku beliau lebih indah daripada bulan rembulan. Hadis riwayat At-Tirmidzi dalam sunannya. Dari Zubair dari Abu Ishaq, ia berkata, seseorang bertanya kepada Al-Barra, apakah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti pedang? Al-Barra menjawab, tidak, tetapi wajah beliau seperti rembulan, yaitu bulan. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Nuaim dari Zubair. Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu putih seolah-olah dibentuk dari perak. Rambutnya beliau agak berombak. Hadis berikutnya dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
telah diperlihatkan kepadaku para nabi, maka aku melihat Musa adalah seorang laki-laki yang kuat, seakan-akan dia adalah lelaki dari kaum Syanu'. Aku juga melihat Isa bin Maryam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Urwah bin Mas'ud. Aku juga melihat Ibrahim alaihissalam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah sahabat kalian, yaitu diri beliau sendiri. Aku juga melihat Jibril alaihissalam, dan yang paling mirip dengannya di antara yang pernah aku lihat adalah Dihyah. Hadis riwayat Muslim dari Qutaibah bin Sa'id. Hadis berikutnya, Yazid bin Harun memberitahukan kepada kami dari Sa'id al-Hariri, ia berkata, aku mendengar Abu Tufail berkata, aku pernah melihat Nabi dan tidak ada lagi orang yang tinggal atau yang masih hidup yang pernah melihat beliau selain diriku. Aku berkata, gambarkanlah kepadaku. Abu Tufail menjawab, kulitnya putih, wajahnya berseri-seri, dan perawakannya sedang, tidak gemuk dan tidak kurus, tidak tinggi dan tidak pendek. Hadis riwayat Muslim dari jalur Abdul A'la bin Abdul A'la dari Al-Jariri. Hadis berikutnya dari Musa bin Uqbah dari Quraib dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, ada celah di antara gigi-gigi seri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, ada celah di antara gigi-gigi seri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika beliau sedang berbicara, seolah-olah ada cahaya yang memancar dari gigi-gigi seri beliau. Hadis riwayat Ad-Darimi dalam sunannya, At-Tabrani dalam Al-Kabir. Semoga dengan disampaikannya hadis-hadis tentang fisik baginda Nabi Muhammad SAW, kita semuanya bisa meneladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW di dalam fisiknya, di dalam kesehariannya, di dalam amal ibadahnya, perkataannya, dan lain sebagainya. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dikatakan di dalam satu hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka orang tersebut telah cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cinta kepadaku, maka akan bersamaku di dalam surga. Semoga kita kelak akan bersama baginda Nabi Muhammad SAW di dalam surga Al-Firdaus. Amin. Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.